Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, jadi 2 episode final dari season kedua serial Has Been Hotel akhirnya rilis. Dan bisa gue katakan kalau ini merupakan episode klimaks yang sangat epic, walaupun ada beberapa hal yang gue kurang begitu suka di dalamnya. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari episode ke-7. Episode ini dibuka dengan Lucifer yang akhirnya masuk ke dalam jebakannya Vox tanpa ia ketahui. Dan benar saja, Vox memang berencana untuk menggunakan Lucifer sebagai bahan tenaga dari senjata pemusnah massal miliknya yang bernama The Mic of Lilith. Melihat bagaimana senjata itu digunakan, jelas momen ini mengambil inspirasi dari senjata Death Star di film Star Wars. Nah, setelah perbincangan dengan Lucifer, di mana ia dipandang memiliki kehidupan yang gagal, kita pun akhirnya diperlihatkan dengan masa lalu dari Vox ketika masih hidup. Dan ternyata, dia dulunya merupakan seorang pembawa acara televisi yang memiliki nama Vincent Whitman. Jujur aja, gue pribadi nggak begitu memperkirakan hal ini dan gue merasa sangat bodoh karena tidak memikirkannya. Nah, apabila kita melihat seluruh gerak-gerik dari Vox di sepanjang serial ini, jelas ini semua menjadi sangat masuk akal kalau dirinya merupakan seorang host televisi ketika masih hidup. Nah, kalau misalnya demikian, dari manakah Valentino bisa mengatakan kalau Vox itu merupakan pemimpin kultus? Well, semua ini bermula dari Vox yang digambarkan sebagai seorang host televisi yang sangat serakah dan juga psikopat, di mana ia menghabisi seluruh saingan kerjanya untuk bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Tindakannya ini jelas sangatlah mirip dengan masa lalu dari Alistair, hingga membuat gue berspekulasi kalau semua tindakan yang dilakukan oleh Vox itu terinspirasi dari masa lalunya Alistair. Tindakannya ini terus berjalan hingga membuat dirinya dipandang sebagai seorang dewa entertainment. Setelah semua saingannya ia singkirkan, terdapat satu momen di mana ia mengumpulkan seluruh penontonnya, atau dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai pengikutnya, untuk berkumpul di sebuah studio kecil agar Vox bisa mempresentasikan bagaimana ia akan mengubah dunia entertainment secara keseluruhan. Nah, satu kalimat yang membuat dirinya sangat layak bisa dikatakan sebagai pemimpin kultus adalah ketika ia mengatakan kepada para pengikutnya, siapakah di sini yang siap untuk dibaptis ke era terbaru dalam dunia entertainment. Nah, kalau misalnya kalian pikir kesamaan Vox dan Alistair hanya dari keduanya yang sama-sama merupakan seorang serial killer, well, kedua karakter ini ternyata juga sama-sama memiliki cara kematian yang cukup konyol, di mana Alistair tewas karena dianggap sebagai seekor rusa ketika ia sedang menyeret korbannya, sedangkan Vox tewas karena sebuah televisi terjatuh dan menimpa kepalanya. Nah, dikarenakan ketika ia masih hidup, ia dipandang sebagai seorang dewa entertainment, maka dari itu ketika ia masuk ke dalam neraka, dirinya pun ingin melakukan hal yang sama seperti ketika masih hidup, yaitu ingin menjadi seorang dewa yang ada di neraka dan sekaligus surga. Nah, sementara itu di Has Been Hotel, Charlie dan yang lainnya sedang melihat siaran langsung dari acaranya Vox, di mana mereka dibuat terkejut dengan kehadiran Angel Dust yang sedang memberikan pidato mengenai betapa buruknya Has Been Hotel dan meminta para penonton untuk mendukung gerakannya Vox dalam melawan surga. Setelah pidato itu, Vox menunjukkan senjata surganya kepada publik dan ia pun langsung mendemonstrasikan betapa kuatnya senjata tersebut. Satu tembakan dari meriam itu mampu menghancurkan perisai yang melindungi surga dan sekaligus menembus pintu surga yang dijaga oleh Saint Peter. Dengan perisai yang telah hancur, Vox langsung menyiarkan dirinya di dalam surga dan ia mengancam akan menghancurkan mereka semua apabila Seraphim tidak menyerahkan surga kepada Vox sampai esok hari. Kejadian ini jelas membuat Seraphim menjadi sangat shock dan sekaligus ketakutan hingga ia tidak mampu berpikir jernih dan membuat keputusan yang pasti. Nah, tapi setelah Serpentis menemuinya dan menceritakan bagaimana ia bisa sampai di titik ini lewat sebuah lagu, Seraphim akhirnya dapat melepaskan semua rasa takut dan penyesalan atas semua hal yang telah ia perbuat. Ia pun menyuruh Emily untuk turun ke neraka dan membantu Charlie, serta ia juga menyuruh Lud dan juga Abel untuk menyiapkan pasukan eksorsis untuk berjaga. Nah, setelah demonstrasi sebelumnya, Vox kini sedang bersantai dan merasa dirinya sudah sangat unggul. Namun itu semua tidak bertahan lama karena Alistair kembali memprovokasi dirinya. Kali ini, Alistair menantang Vox untuk mengundang Charlie ke dalam acaranya, di mana ia harus bisa membuat Charlie mengakui kelebihannya Vox. Sementara itu, para kru Has Been Hotel sedang berusaha untuk membarikade hotel tersebut, tapi untungnya tidak lama setelah itu, Emily segera tiba di sana dan ia berhasil membangkitkan semangat dari mereka semua. Mereka pun langsung membuat rencana besar untuk bisa menghentikan Vox dengan bantuan dari pihak surga. Setelah itu terdapat sebuah musical number yang dibawakan oleh seluruh karakter penting di season kali ini. Nah, dari musical number ini, gue hanya akan membahas satu momen saja, yaitu ketika Valentino dan juga Velvet sedang menunjukkan keresahan mereka terhadap Vox.
Dari lagu tersebut, kita bisa melihat bahwa mereka berdua terlihat masih menaruh harapan terhadap Vox walaupun mereka telah diabaikan selama beberapa waktu belakangan ini. Mereka masih berharap bahwa setelah semua rencana besar ini selesai, Vox kemungkinan akan kembali seperti dulu dan menganggap mereka kembali. Momen ini membuat gue sangat penasaran dengan masa lalu dari mereka bertiga, terutama bagaimana Vox bisa merekrut mereka berdua. Nah, lanjut ke episode berikutnya. Jadi setelah semuanya tersusun rapi, mereka pun langsung menjalankan rencana tersebut, di mana Hush dan juga Cherry ditugaskan untuk menyelamatkan Angel Dust, sementara Nifty dan juga Baxter ditugaskan untuk meretas sistem perusahaannya Vox agar mereka bisa membuat Serpentius bisa menyiarkan dirinya dari surga menuju neraka, yang mana hal itu bakal menjadi bukti dari perkataannya Charlie. Nah, untuk Charlie dan Veggie, mereka akan datang ke pusat acara, di mana Charlie akan berurusan dengan Vox, sementara Veggie akan mencari cara dalam menghancurkan senjatanya Vox. Ketika semuanya terlihat akan berjalan dengan sangat lancar, tiba-tiba rencana ini menjadi berantakan setelah Valentino dan juga Velvet hadir untuk menggagalkan rencana tersebut. Hal ini pun membuat Vox bisa kembali mengambil alih acara itu, dan ketika Vox berhasil menyudutkan Charlie, Alistair langsung menggunakan perjanjian yang ia buat dengan Charlie di season pertama agar Charlie bisa mengakui bahwa Vox itu merupakan seorang sinner terkuat di neraka. Nah, ketika hal itu terjadi, seketika rantai perjanjian yang mengikat Alistair dan juga Rosie akhirnya terputus. Jadi selama ini, Alistair menjalankan semua rencana tersebut agar ia bisa terlepas dari rantai itu. Momen ini bisa dibilang sangat menarik karena dari yang awalnya kita kira bahwa perjanjian itu hanya membuat Alistair menjadi sangat kuat, tapi ternyata perjanjian itu juga hanya sebatas pengakuan saja. Kekuatan Alistair memang sangatlah kuat dan juga dahsyat, yang mana hal itu membuat dirinya diakui oleh para sinner sebagai sosok yang paling kuat, namun dirinya masih belum puas dan menginginkan hal yang lebih. Dan untuk bisa ke arah sana, dia tentunya harus melepaskan rantai pengikat yang telah membatasinya selama ini. Dengan dirinya yang sudah terlepas dari Rosie, Alistair kini bisa mengejar tujuan utamanya, dan tujuan itu kemungkinan besar adalah menggantikan posisinya Lucifer sebagai penguasa neraka yang sesungguhnya. Nah, tidak hanya rantai perjanjian itu saja yang hancur, namun perjanjian antara Vox dan juga Alistair itu juga hancur di momen tersebut dikarenakan Vox sempat menyentuh bahunya Charlie, yang mana Alistair tahu persis bahwa itu pasti bakal terjadi karena itu merupakan bagian dari habitnya Vox. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara Vox dan juga Alistair untuk yang kesekian kalinya, yang mana pertarungan ini memiliki skala yang jauh lebih besar setelah Vox meminta bantuan dari hiu peliharaannya dan sekaligus ia berusaha menembak Alistair dengan menggunakan senjata surga miliknya, yang mana hal itu membuat banyak gedung di Pentagram City akhirnya hancur dan sekaligus menghabisi banyak sekali sinner. Tindakan ini pun membuat para sinner akhirnya menentang Vox, dan momen itu pun dimanfaatkan oleh Charlie dan juga Emily untuk membantu para sinner yang terluka, dan di tempat yang berbeda, Valentino dan juga Velvet akhirnya berhasil ditumbangkan. Ketika Vox akan berhasil mendaratkan serangannya kepada Alistair, tiba-tiba Emily malah menyelamatkannya, yang membuat salah satu sayapnya terluka parah. Pada titik ini, senjatanya Vox telah mengalami overload, yang mana satu tembakan dari senjata itu dapat menghancurkan setengah Pentagram City. Tapi tentu, Vox yang sudah termakan oleh egonya sendiri tidak memperdulikan hal tersebut. Tapi untungnya, sebelum ia berhasil melancarkan serangan, Val dan juga Vel datang untuk menghentikan Vox karena mereka tidak mau ikut mati bersamanya. Tapi sayangnya, meski Vox telah dikalahkan, namun senjata itu masih tetap akan melancarkan serangannya secara otomatis. Emily yang sudah terluka parah mencoba untuk menghentikan senjata itu dengan membuat sebuah perisai yang mengelilinginya. Melihat hal itu, Charlie dan para Overlord yang ada di sana akhirnya ikut membantu dengan mengerahkan kekuatan mereka. Nah, di momen ini ada beberapa hal yang cukup menarik yang bisa kita bahas. Pertama, kita bisa melihat bahwa Nifty merupakan salah satu sinner yang membantu usaha tersebut, yang mana hal ini membuat banyak fans yakin bahwa Nifty ini dulunya merupakan seorang Overlord. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Rosie dan Alistair ikutan membantu usaha tersebut, walaupun sebelumnya Alistair enggan untuk melakukan hal itu, tapi setelah Rosie memperbaiki tongkatnya, ia pun akhirnya mau ikutan bergabung. Nah, setelah semuanya berkumpul, pada akhirnya senjata itu pun berhasil dihancurkan tanpa meninggalkan kerusakan sama sekali. Tidak lama setelah itu, Serpentius akhirnya bisa menyiarkan dirinya ke neraka, dan para penduduk surga pun akhirnya percaya bahwa tekadnya Charlie ternyata memang bisa terwujud.
Sempat terjadi perbincangan antara Serpentis dan Cherry Bomb yang terlihat cukup manis, yang mana ini membuat gue menjadi sangat tidak sabar untuk bisa melihat keduanya bisa bertemu di surga nanti. Nah, di saat semuanya terlihat sangat bahagia, Hush dan Cherry Bomb harus merasakan kesedihan karena mereka masih belum mampu untuk bisa membebaskan Angel Dust. Walaupun semua konflik ini telah selesai, tapi tentu dikarenakan Valentino masih memiliki jiwanya Angel Dust, ia terpaksa harus kembali ke pangkuannya dan meninggalkan Hazbin Hotel. Ini semua pun didukung dengan rasa penyesalan yang dimiliki oleh Angel Dust karena ia selama ini telah mengkhianati Charlie, walaupun hal tersebut tidak ia lakukan secara sadar. Pasca kejadian itu, kini Hazbin Hotel kembali dipenuhi oleh para sinner, namun kali ini mereka datang untuk benar-benar mendapatkan penebusan dosa. Surga kini mulai membuka pintunya secara lebar untuk para sinner yang telah bertobat, dan untuk kelompok Viz, mereka masih berusaha menjalankan skema licik mereka, walaupun kini Vox sepertinya sudah tidak menjadi bagian dari grup tersebut, dan kelompok itu hanya dipimpin oleh Valentino dan juga Velvet, serta mereka juga berencana untuk merubah nama dari perusahaan mereka. Cerita ini pun ditutup dengan Charlie yang baru saja selesai mengirim pesan kepada ibunya. Tiba-tiba handphonenya berdering, yang mana telepon tersebut ternyata berasal dari ibunya Lilith. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan pendapat gue terhadap keseluruhan dari season kali ini, kalian bisa cek aja video gue yang ada di channel utama. Nah, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kedua episode ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan episode final yang sangat bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!